itu sebenarnya kasus autis itu semakin banyak. Ya. Sudah semakin banyak di Sudah Lok semakin Semawe. banyak ya. Iya. Bahkan ada yang saya pernah jumpain kasus itu sampai anak dipasung di Dipasung ya, rumah. di rumah. Generasi untuk daerah kita ini ada sebuah fenomena di mana tumbuh kembang anak itu dibutuhkan sebuah perhatian baik oleh pemerintah maupun oleh orang tua sendiri. Di mana pada suatu ketika saya jalan-jalan di sebuah kampung, saya ketemu dengan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi karena saya melihat ini sebuah persoalan dan perlu ada edukasi yang mendalam terhadap ini, makanya saya hari ini kedatangan tamu seorang psikolog dan beliau ini juga seorang konselor di salah satu puskesmas yang ada di Kota Lok Semawe. Mungkin dengan kehadiran dan diskusi kita bincang-bincang kali ini, kita dapat menemukan sebuah edukasi bahwa anak berkebutuhan khusus ini perlu perhatian dari kita, baik itu dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat luas. Selamat datang Bu Aini ya? Iya, terima kasih Aini. Pak. Iya. Gimana jauh tadi perjalanan ke sini? Nggak begitu jauh, masih bisa Tapi nggak macet ya, dijangkau. Kota Lok Semawe nggak macet ya? Alhamdulillah enggak Pak, Nggak macet ya, mudah-mudahan nggak jangan sampai macet. Jadi Iya. Bu Aini seorang psikolog juga ya? Iya, saya sarjana psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Universitas Iya, Malang ya? Muhammadiyah Malang. Jadi sekarang bertugas di mana? Saya saat ini di Puskesmas Muara II, jadi sebagai salah satu terapis dan juga konselor untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Ibu Aini, mungkin kalau dibilang anak-anak berkebutuhan khusus, tema kita kali ini kalau kita kupas anak berkebutuhan khusus ini panjang Bu ya. Iya, benar. Tapi saya mau coba kita lebih spesifik sedikit karena nanti ke depan kita akan sambung lagi dengan yang lain, dengan topik yang lain dengan itu. Saya mencoba untuk autis. Autis, oke. Ini. Iya. Sebenarnya gimana ini Bu, autis ini? Iya. Jadi kita garis bawahi dulu ya Pak ya. Memang kalau untuk kita membahas mengenai anak berkebutuhan khusus itu memang sebenarnya luas. Iya. Untuk jenis-jenis anak berkebutuhan khusus biasanya kita singkat dengan ABK. Itu sebenarnya jenisnya juga banyak. Dia ada autis, ada retardasi mental, ada ADHD. ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Biasa ditandai dengan gangguan perilaku. Terus juga ada anak yang mengalami speech delay, gangguan belajar atau gangguan bicara ya, maaf. Terus juga ada anak yang mengalami gangguan masalah belajar. Masalah belajar. Iya. Jadi kalau kita membahas masalah autis itu memang biasa ditandai dengan gangguan perilaku. Gangguan perilaku. Jadi saya tegaskan di sini kalau autis itu biasanya anak-anak yang mengalami keterbelakangan atau keterlambatan dalam hal tumbuh kembang. Mulai dari gangguan sensori integrasinya, gangguan perilakunya, hubungan interaksi dia dengan teman-teman di sekitar dia, terus juga dia bisa ada masalah dengan bicara, motoriknya, itu biasanya lebih spesifik dia Pak. Lebih spesifik. Dan biasanya terjadi itu di atas usia 2 tahun. Di atas 2 tahun biasanya. Tapi kalau kita menjumpai beberapa orang tua yang biasanya dia lebih aktif, lebih peduli. Ketika dia curiga, dia melihat ini anak saya kok tumbuh kembangnya tidak normal dengan anak seusianya. Nah, itu biasanya lebih cepat diketahui. Iya. Jadi memang autis itu semakin cepat kita data, kita ketahui, itu biasanya dia semakin cepat kita tahu.
Berarti di 2 tahun ya Bu, itu bisa kita Iya, lihat biasanya kita pantau di usia apa 2 tahun. tanda-tandanya ya. Yang Betul. spesifik tandanya apa aja Bu? Kalau di gangguan perilaku itu biasanya dia anak autis itu kan dia aktif ya Pak ya. Dia sifatnya lebih aktif kalau perilaku itu. Terus biasanya dia banyak anak-anak yang ditandai dengan ada yang menggigit ataupun dia ada yang mencakar, melukai diri sendiri Iya. itu. Tidak hanya diri dia Pak, tapi juga dengan orang-orang di sekitarnya. Iya. Tapi kalau kami fokusnya itu biasanya di kontak mata. Kontak mata. Kontak mata. Kenapa ketika bayi, ketika ibu menyusui bayi, Iya. itu yang harus dilihat itu adalah kontak mata. Kontak mata ya. Kontak mata bayi. Ketika ibu Ada dan reaksi anak, nggak gitu ya? betul. Ketika ibu dan anak lagi disusuin itu ya, lagi menyusui, tidak terjalin kontak mata, itu sebenarnya orang tua sudah harus lebih peduli, lebih curiga. Kenapa anak saya kok tidak ada kontak mata? Nah, berarti itu. reaksinya ini dilihat dari kontak mata sebenarnya awalnya. Betul, iya. Karena kalau saat kebanyakan kita lihat memang anak autis ini nggak peduli Bu ya. Betul, Dengan dia dunia lingkungan, sendiri dunia ya Pak sendiri, ya, ya. betul, iya Berarti dunia sendiri. karena tadi itu ya dilihat dari, kita bisa lihat dari kontak mata dari Betul, awalnya. iya. Kemudian apa lagi Bu tandanya? Iya, ketika dia Yang tidak harus ada kita kontak mata, otomatis dia tidak merespon kita. Iya. Dia tidak melihat kita dan dia tidak menanggapi yang ada di sekitar dia. Nah, itu sudah respon yang kedua, harus kita curigai. Iya. Ketika dia tidak merespon, kita panggil. Dia lihat kita tidak, ada timbal balik gak untuk diajak berbicara. Paling tidak ketika bayi kita panggil nama, misalnya namanya siapa? Yanti, kita panggil Yanti, Yanti. Dia kan ada reaksi, apakah tersenyum ataukah melihat kita. Nah, ketika 3 dasar itu tidak ada, itulah yang harus kita patut curigai. Iya. Jadi kontak mata, respon timbal balik, dan respon ketika kita panggil, ada tidak reaksinya ke kita. Ketika diketahui sejak awal sedini mungkin ya, dengan kontak mata, reaksi tadi dan sebagainya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Iya, yang pertama ketika kita mulai curiga, segeralah kita berdiskusi atau mencari dokter spesialis untuk masalah anak. Ya. Kalau si ibu mungkin merasa, Bu, ini anak saya kok sudah tidak normal dengan anak yang lainnya, jangan menunggu. Nah, karena kebanyakan kita ini menunggu Pak. Kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain atau dengan anak-anak seusianya. Itu boleh kita jadikan patokan, tapi tidak boleh terlalu lama. Segeralah. Ya, kalau saya itu biasanya sudah menemukan beberapa anak yang patut dicurigai, itu saya suruh seorang orang tua, Bu, segera konsul ke dokter spesialis anak. Iya. Oh, kalau merasa tidak mampu ke dokter spesialis anak, boleh Bu ke puskesmas. Kita sekarang di Puskesmas Muara II juga memang sudah ada poli khusus untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Jadi ketika ibu merasa, Ibu ini anak saya kok tidak ada kontak mata, Ibu anak saya ini kok ketika saya panggil tidak melihat kita, tidak menjawab, tidak merespon, atau perilakunya Bu mencurigakan. Nah, boleh langsung ke puskesmas, nanti di situ kita checklist, kita periksa, kita lakukan screening untuk pendataan autis. Gitu. Jadi ketika diketemukan seperti itu, penanganannya langsung menghubungi dokter ya. Iya. Kemudian apa lagi Bu yang bisa ini ya? Iya, biasanya setelah nanti beliau ataupun orang tua melakukan diskusi, konsultasi ke dokter spesialis, itu akan dilakukan terapi. Disarankan untuk melakukan terapi kepada si anak. Nah, itu dia sekarang yang jadi masalah Pak. Kebanyakan orang tua itu menganggap terapi untuk autis itu adalah terapi yang menggunakan alat. Jadi sifatnya fisioterapi. Kalau untuk terapi di anak autis itu tidak menggunakan alat. Tidak menggunakan alat. Iya, kita melakukan terapi bagaimana caranya supaya ketika anak melakukan perilaku yang bersifat adaptif, maladaptif, kita rubah menjadi perilaku yang adaptif. Jadi perilaku yang berlebihan itu biasanya kita kurangi. Ya, ketika dia membutuhkan perilaku ataupun sifatnya yang berkekurangan, itu nanti kita tambahi perilakunya. Itu. Berarti memang penanganannya itu tidak menggunakan alat ya? Tidak. Berarti harus langsung tatap muka. Betul. Dan ini sebenarnya edukasinya lebih banyaknya ke orang tua ya sebenarnya? Orang tua dan juga ke anak Pak. Ke anak. Karena kalau orang tua sendiri dia tidak bisa menerima kondisi anak, biasanya juga kita kan kesulitan untuk menterapi anak. Jadi dua peran itu memang sangat penting. Jadi ketika orang tua sudah mampu menerima kondisi si anak, biasanya itu akan lebih mudah untuk kita terapi. Iya. Berarti Bu ini
ini kenapa ada seperti ini, seperti autis ini? Ini Iya, apa persoalannya, mungkin, dari, apa, waktu janin atau apa gitu? iya. Biasanya Pak, kita sudah, banyak Iya, menjumpai beberapa orang tua itu ketika datang ke puskesmas kan kita lakukan konseling, iya, kita lakukan diskusi. Satu hal yang biasanya menyebabkan anak autis itu salah satunya adalah faktor tidak siapnya si ibu ah, ketika hamil. iya, oh Iya, itu, jadi biasanya, satu, itu biasanya bisa disebabkan karena orang tua ataupun si ibu yang masih belum siap ketika hamil atau iya, masih muda ya Pak iya, ya. Nah, jadi terlalu cepat oh hamil gitu ya, gitu. Atau yang kedua biasanya ibu yang terlalu sibuk bekerja. sibuk Jadi bekerja, ketika dia hamil waktunya hanya banyak digunakan untuk bekerja. hmm, Jadi kontak kontak ke si bayi itu malah ke si janin itu tidak tidak ada. ada ya, Iya. Malah bukan hanya peran ayah ya ketika ibu hamil, tapi peran ibu juga memang sangat penting. betul. Berarti sejak sejak janin itu memang harus Iya. ada reaksi Betul ya betul, ada antara timbal balik timbal antara balik ya? ibu. Setidaknya dalam satu hari atau mungkin 24 jam itu adalah waktu untuk mengajak bayi berbicara ketika Hmm, masih dalam janin ya. Dielus aja, diajak bicara. iya, Karena ketika, masih dalam kandungan kalau ibu dan anak itu sudah tidak terjalin komunikasi, ketika lahir iya, dia akan lost, iya, iya. gitu. Itu Berarti harus satu. psikolog ya? Iya, Betul, itu dari kandungan. Ketika lahir, itu bisa disebabkan apakah karena duluan mungkin waktunya iya, tidak tepat, iya, terlambat di pintu, iya, atau juga bisa disebabkan karena ketika hamil si ibu juga mengkonsumsi obat yang terlalu terlalu banyak. banyak ya. Iya, Mhm, jadi ketika lahir masalah demi masalah bertambah mhm, sampai akhirnya unsur logam, Pak. mhm, Sekarang kita unsur logam itu merkuri memang masih masih ini ya, masih kita perdebatkan iya, heeh. karena faktor merkuri yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan anak menjadi autis. Oh gitu ya. Gitu. Jadi, memang ini perlu sangat-sangat diketahui, Iya, untuk edukasi kepada orang tua ya, betul karena betul memang banget. segala sesuatunya, tumbuh kembang anak itu sudah dimulai sejak janin ya. Betul, iya dari Heeh, janin. jadi, tadi Ibu sampaikan ini sangat menarik Iya. sebenarnya kalau kita Iya, kita karena ini kalau autis sudah banyak iya, Pak, kita jumpai di Lok Semawe ya khususnya ya. iya, Itu bahkan, kalau mungkin kalau orang tuanya yang lebih peduli, lebih iya, maaf kita bilang mungkin lebih, mengerti, iya, paham kondisi anak, itu sebenarnya kasus autisnya semakin banyak. iya, Sudah semakin banyak di sudah Lok semakin Semawe. banyak ya. Iya, tapi kadang ada juga beberapa orang tua yang nganggap, kondisi autis itu disamakan dengan gangguan jiwa. Nah, Mhm. itu yang sedih Jadi kita, Pak, timbul heeh. timbul, malu dari orang tua juga ya? Betul, iya. Jadi Akhirnya sehingga anak tidak mengobati si anak iya, secara betul betul. terapinya ya? Iya, akhirnya anak dikucilkan di rumah, bahkan ada yang saya pernah jumpain kasus itu sampai anak dipasung di Dipasung ya, rumah. di rumah ya? Iya, karena mungkin dia terlalu hiperaktif ya, terlalu Menggigit, melukai. mengganggu ya? Betul, akhirnya orang tua sudah kehabisan cara dan bekal dari keluarga mungkin ilmunya juga Berarti kurang. menganggap si anak tuh, Gangguan gangguan jiwa, jiwa. betul, Berarti memang, akhirnya dipasung. kadang-kadang, arahan gangguan jiwa tuh di situ juga ya mungkin Bu, ketidaktahuan itu ya? Betul, Membiarkan ya? iya iya, makanya betul saya katakan itu orang tua yang kunci utama. Mhm, Dia harus mengetahui kondisi anak dan ketika dia mengetahui kondisi anak, dia harus siap menerima anak. iya, Iya, dengan segala keterbatasan. Jadi setelah dia bisa menerima, akhirnya kan dia membuka pikiran, oh ini ternyata anak saya harus dirubah, autis. iya. Harus diterapi, Iya. harus Karena itu diterapi. semuanya kan anugerah dari Yang Maha Betul, Kuasa. betul Pak, Karena alhamdulillah. dititipkan sama kita Betul. itu kan Autis itu kan Pak, kalau kita telusuri malah anaknya yang pintar-pintar pinter loh Pak. ya? Iya, Mhm, jenius, jenius IQ-nya itu. malah kalau kita telusuri itu Ya mungkin banyak bisa juga di atas. saya baca-baca Iya, apa, tulisan, memang anak-anak autis itu kadang-kadang ada di yang atas bisa di atas rata-rata ya. betul, IQ-nya di atas anak-anak Cuma normal. sama kebanyakan, orang tua nggak mengerti dan paham ini, Betul, iya, akhirnya bahwasanya menganggap ini adalah sebuah apa ya, iya, sebuah potensi ya, masalah atau seperti kadang itu. iya, Mhm, itulah bekal orang tua itu dulu Pak yang harus iya, kita pahami dulu. mhm. Mhm. Kemudian sudah tadi kan diketahui 2 tahun, kemudian beranjak terus nih Bu, dewasa Betul, si anak. iya, Apa yang harus remaja. dilakukan oleh orang tua? Iya, eee, untuk penanganan autis itu biasanya ada dilakukan beberapa cara, Pak.
ya, termasuk usia anak ketika diterapi. Ketika tadi anak misalnya usia 2 tahun dia ditemukan autis. Nah, kita berikan dia terapi. Kita berikan dia terapi yang sesuai dengan usia dia, sesuai dengan kebutuhan dia apa. Meningkat usianya, kita berikan lagi terapi, kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan dia, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau terapinya memang dia sudah bisa dia terima, bisa dia selesaikan dengan baik, terapinya itu akan memberi kemudahan dia untuk diterima di masyarakat. Itu dia. Kira-kira menurut Ibu ya, ini autis ini bisa sembuh nggak ya? Saya patokannya bukan dinyatakan sembuh atau tidak, Pak. Karena kalau ada perubahan autis, ya? iya betul. Karena autis itu kan bukan sakit fisik ya, Pak, Bukan ya. sakit fisik, Iya. ya. Kalau kita sakit fisik kita kan diberikan obat, dinyatakan sembuh oleh dokter. Tapi kalau untuk autis ini kan dia adalah gangguan, ya, gangguan perilaku. Tadi seperti saya katakan, kita rubah dia di mana perilaku yang sifatnya mencelakai, melukai, itu kita buang, kita hilangkan. Jadi itu dengan cara gimana, Ibu? Iya, Biar dengan masyarakat kita tahu terapi, ini. dengan kita terapi perilaku itu tadi, betul. Perilaku dan kontak mata itu yang penting. Ketika kita panggil dia harus ada noleh ke kita, ada respon ke kita. Itu sebenarnya sudah A+, sudah ada kemajuan. Ada sebuah peningkatan ya. Betul. Dia sudah bisa duduk tenang 5 sampai 10 menit. Itu lebih bagus, berarti perilakunya sudah lebih tertahan, sudah lebih tertata. Itu. Jadi untuk dikatakan dia sembuh atau tidak, kita tidak bisa mengukur dia, oh ini dia sudah dikatakan sembuh, tidak. Ya. Tapi ketika dia sudah bisa diterima di masyarakat, dia sudah bisa kita bawa kemana-mana, tidak kita kucilkan, oh dia tidak melukai diri dia sendiri, itu sudah dikatakan, saya katakan itu mungkin sudah banyak perubahan. Kebaikan ya. Betul, iya. Berarti kalau kita lihat ini kan peran dari orang tua ya untuk bisa, kata Ibu tadi kan sangat sensitif sekali itu kontak mata dengan si anak gitu ya, dengan memanggil, dengan apa, ada reaksi dan sebagainya. Juga ini bisa juga diketahui oleh para guru ya, Bu. Betul, ya. iya. Dalam mengajar si murid-murid dan sebagainya. Ini sangat perlu ada sebuah pembelajaran tentang cara mengajar ya sebenarnya. Betul, dengan kontak mata itu lebih cepat ya untuk bisa merangsang si anak bisa belajar betul gitu kan, sekali, bisa menerima pembelajaran itu dengan baik gitu. Betul, iya. Mungkin menurut Ibu sedikit ini, mungkin kan banyak juga di sekolah anak-anak ada yang seperti ini ditemukan ini. Ini gimana ini Bu? Iya. Kita sekarang Pak, kalau saya lihat ya beberapa sekolah itu ada ketika tahun ajaran baru itu kan melakukan screening, psikotes ya. Nah, dari situ sebenarnya pihak sekolah atau pihak guru sebenarnya sudah bisa mencurigai, sudah bisa mendata. Karena biasanya kan memang kalau pengisian formulir itu kan biasa orang tua yang mengisi ya. Nah, setelah itu kan kita langsung berjumpa dengan anak, kita melihat, apalagi kalau untuk anak yang dari TK ke SD itu kan biasanya kan ada uji cobanya dulu. Nah, di uji cobanya itu biasanya kita bisa kelihatan di situ. Kalau sekiranya kita menemukan ini anak sepertinya tidak normal atau anak ini tergolong abnormal, perilakunya sepertinya menyimpang, perilakunya sepertinya kelewat aktif, hiperaktif. Nah, itu biasa tahap yang harus dilakukan, segeralah guru itu mencari solusi. Ayo kita konsulkan ini memang ke bagian tertentu, ke bagian khusus untuk anak-anak ini. Jangan malah kita biarkan. Kalau kita biarkan atau mungkin ketika kita menerima ke sekolah itu, biasanya kan mengalami kesulitan kan. Pastinya nanti kan dia apakah mengganggu anak-anak yang lain atau kewalahan sendiri ke gurunya untuk mengajarkan ke anak-anak. Nah, biasanya tahap awal itu ketika hari pertama uji coba, iya, itu biasa sudah terlihat. Berarti sebenarnya perlu disitulah diarahkan kemana anak-anak ini harus dilakukan untuk ininya ya. Iya, jadi nggak langsung kita, Bu, ini kayaknya nggak bisa kita terima nih Bu, anak Ibu begini, nggak bisa. Kita memang ada screeningnya, kita ada uji tesnya, nanti orang tua bisa melakukan checklist poin-poin di situ, dan kita pihak sekolah biasanya juga bisa mendata dari hasil screening itu. Itu. Berarti memang ada sebuah edukasi ya. Tapi sangat menarik sekali Ibu, kan ketika di masyarakat ini banyak terjadi kasus-kasus seperti ini. Kalau saya melihat tadi lebih banyak
peran dari orang tua, kemudian harus berkonsultasi dengan dokter dokter anak, kemudian dengan psikolog. Betul, Nah, iya. ini gimana Bu kehadiran psikolog ini menurut Ibu gimana? Sangat penting nggak gitu? Iya, kalau ditanya pribadi memang peran psikolog itu memang sangat penting ya Iya. Pak ya. Paling tidak kalau untuk di Loksmawe memang kita mungkin agak kesulitan menemukan beberapa psikolog kita Iya. di sini ya. Ada ahlinya, ada bidangnya yang saya yakin mungkin ada 1-2 orang yang sangat memahami Iya. kondisi anak. Iya, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus lah Iya. kita katakan. Apalagi saat ini kita di Puskesmas itu sudah ada, layanan ABK itu sudah ada. Iya. Nah, jadi mungkin bisa menjumpai di Puskesmas langsung, Iya. atau mungkin biasanya ada beberapa orang itu juga orang tuanya sudah melakukan private therapy khusus untuk anak-anak ABK. Memang kesulitan kita ABK di sini Pak memang sifatnya itu lebih ke individual ya. Iya, ketika anak dilakukan terapi itu biasanya dia memang bersifat sendiri. Iya, satu anak didampingi oleh 1 terapis atau bahkan 2 terapis. 2 terapis. Iya, jadi proses untuk penyembuhannya itu juga akan lebih cepat. Proses penyembuhan lebih cepat karena memang interaksinya lebih banyak ya. Iya, jadi kita kan hanya memfokuskan ke 1 anak. Iya, kalau sifatnya sudah rame-rame itu memang agak kesulitan untuk kita handle, apalagi dengan kondisi ABK. Dari pembicaraan kemarin ya Bu Aini, saya sangat tertarik sekali dengan anak berkebutuhan khusus ini. Iya. Mungkin itu yang kita bicarakan kemarin, kita mau pengen membuat sebuah lembaga ya yang khusus untuk privat orang tua dan anak ya, iya. untuk kita bisa edukasi ya. Betul Pak. Mudah-mudahan ini ke depan kita bisa ada suatu tempat yang katakanlah kalau yang tadi Ibu mungkin di pemerintah ya, ini ada sesuatu yang mau kita buat untuk bisa membantu masyarakat di sekeliling kita, Kota Loksmawe ini, karena memang kota ini juga butuh psikolog yang bisa untuk yang ini Pak ya, menangani ABK ya Pak ya, betul. Karena kan pihak orang tua kan kadang-kadang kalau tidak privat ini kadang-kadang ada malu, ada apa, ada sebagainya kan. Karena kan anak berkebutuhan khusus ini memang betul-betul khusus, harus ditangani. Betul. Ruangannya spesial, privat, ya kan, nyaman gitu ya. Kita memang hanya fokuskan ke 1 anak. Jadi ketika 1 anak masuk jadwal terapi, kita fokuskan dia, nanti bergantian jadi 1 individual sifatnya. Jadi makanya ya mudah-mudahan Bu nanti kita coba untuk bisa membuat sebuah lembaga yang Insya Allah mudah-mudahan ya, Pak, bisa sama-sama kita peran betul sekali Pak. para kawan-kawan yang punya relawan-relawan untuk bisa kita bisa lakukan privatisasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini bukan hanya autis ya, tapi beberapa ABK yang lainnya ya Pak beberapa ABK yang lainnya ya, seperti misalnya anak yang retardasi mental, betul, ADHD itu tadi ya Pak ya. Kemudian yang speech delay, dan sebagainya, ini untuk bisa dilakukan privat seperti ini, terapi. Yang mudah-mudahan ini bisa ini. Kemudian harapan Ibu ya terhadap orang tua ya. Ini terhadap orang tua, kemudian masyarakat ini, biar masyarakat tahu apa yang harapan Ibu untuk bisa disampaikan kepada kita semuanya. Iya, harapan saya yang pertama untuk orang tua itu adalah ketika anak dilahirkan dengan kondisi berkebutuhan khusus, itu usahakan yang pertama adalah menerima. Iya, harus menerima dengan keadaan apapun yang terjadi. Iya, karena bagaimanapun anak itu adalah titipan dari Allah. Iya. Mereka dilahirkan secara fitrah. Mereka juga tidak ingin dilahirkan dengan kondisi ABK sebenarnya Pak. Ya, jadi ketika anak dilahirkan dengan kondisi ABK, berusahalah orang tua untuk menerima dengan lapang dada. Betul. Karena kunci dari ABK itu adalah Pak, ketika orang tua mampu menerima, maka insya Allah saya yakin Allah akan memberikan perubahan. Allah pasti akan memberikan kemajuan. Iya, paling tidak sedikit demi sedikit. Iya, saya yakin itu. Jadi orang tua jangan terlalu pesimis, jangan orang tua menganggap ini adalah aib, ini adalah titipan Tuhan yang rasanya seperti karma yang diberikan, itu tidak, jangan. Ya, bukalah hati kita, buka pikiran dengan kondisi ABK, insya Allah di balik itu Allah akan memberikan semua kemudahan, kelapangan. Saya yakin itu adalah rezeki dari Allah berikan. Itu khususnya untuk orang tua Pak.
ya. Dan untuk masyarakat kita di sekitarnya, yakinlah bahwa ABK ini sebenarnya juga sama dengan anak-anak normal lainnya. Jangan dikucilkan. Diterima, harus diterima, Pak, harus diterima. Dengan kondisi ABK lahir seperti ini, toh dia juga bukan permauan dia. Iya. Jadi kita masyarakat seharusnya mendukung. Malah kalau bisa kita bantu orang tua dengan memberikan informasi, dengan memberikan layanan, Bu, ini di sini ada layanan untuk ABK. Ibu, ini di sini ada informasi untuk ABK. Saya yakin dengan kondisi masyarakat yang mampu menerima, paling tidak itu bisa memberikan sedikit keluasan bagi orang tua. Iya, itu memang peranan masyarakat sangat dibutuhkan. Dan paling tidak kita untuk pemerintah sekarang, kita memang harus betul-betul mewujudkan ini Indonesia adil dan makmur. Seperti kemarin 17 Agustus ya Pak ya. Jadi kita harus bisa meratakan ABK ini juga paling sama haknya dengan anak-anak normal lainnya. Mereka harus sekolah, itu wajib. Mereka harus mendapatkan kebutuhan pelayanan yang sama dengan anak-anak normal. Yang baik, betul, itu juga harus disamakan, harus mereka dapatkan. Itu saja Pak. Mungkin bagi pemerintah ya lebih mengoptimalkan lah juga untuk kebutuhan media, sarana, layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Itu bagi saya. Berarti anak-anak yang ABK ini punya masa depan juga ya. Saya yakin punya masa depan juga. Betul Pak. Karena memang banyak yang kita lihat buku-buku yang penulis ya, buku-buku yang kadang-kadang dia buta ya, kemudian cacat ya, dan sebagainya, tapi bisa keahlian masing-masing. Makanya kan kalau kita sedini mungkin bisa menghargai, bisa membuat dia layak untuk hidup dengan normal, ya kan? Mungkin ada sesuatu yang diberikan oleh Allah itu kepada kita, kepada orang tua. Dan mungkin juga saya juga banyak juga melihat bahwasanya ini titipan Allah. Dan di balik itu banyak orang-orang kaya, orang-orang sukses dititipi anak seperti ABK seperti ini, tapi rezeki luar biasa dikasih sama Allah. Ini banyak saya jumpai. Jadi tergantung kepada ketabahan kita bahwa menerima ini apa adanya dan berusaha untuk bisa merawat yang dititip sama kita ini. Dan yakinlah bahwa anugerah rezeki itu akan datang sama kita. Karena anak yang dilahirkan seperti ini atau ABK seperti ini atau berkebutuhan khusus ini bukan kemauan mereka untuk dilahirkan, tapi Allah sudah menetapkan itu. Betul sekali, begitu Pak, ya Bu, ini bincang-bincang ini luar biasa sekali. Ini menjadi edukasi bagi kita semuanya, masyarakat di Lok Sumawe dan masyarakat dimanapun berada, bahwasanya edisi-edisi khusus kita seperti ini tentunya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Sejauh ini masyarakat bisa mengetahui bahwasanya gangguan dari autis seperti ini bisa terus-menerus kita lakukan untuk bisa kita lakukan perbaikan. Dan ini semua tergantung kepada orang tua, tergantung kepada masyarakat di sekitar dan juga kepada pemerintah yang ada di kota ini untuk bisa sama-sama membangun generasi ini ke arah yang lebih baik. Semua sama rata, semua sama sejahtera, semua sama-sama bisa kita nikmati untuk kenyamanan di kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.